benar-benar ragu kok bisa sih agama rumah Tuhan itu benar-benar tidak ada adab. Ya, kali ini kita akan coba luruskan statement tipu-tipu dari mualaf ini. Ya, dia adalah orang yang baru mualaf dan kemudian dia menyampaikan apa yang sebenarnya dia tidak tahu tapi bikin diri sok tahu. Dan bahkan saya ragu 1000% bahwa dia ini mualaf, cuy. Kita langsung dengar aja videonya dan kita akan luruskan satu persatu. Saya pernah diskusi sebenarnya, bukan diskusi sih, yang ngobrol biasa sesama teman Kristen masalah Trinitas. Nah, Trinitas, tiba-tiba ngobrol masalah Trinitas ini, teman saya bilang, kok saya ragu ya? Kata dia gitu. Kenapa saya bisa ragu ya? Saya juga ikut ragu gitu loh. Iya, kok bisa ya? Tuhan itu ada 3, Allah, Bapa, Roh Kudus. Sementara di Alkitab itu menyatakan, di ulangan berapa gitu, bahwa mengatakan Allah itu Esa, tunggal. Gitu. Dan itu saya makin memantapkan diri, kok bisa Tuhan 3, sementara Islam itu 1. Oke, di situ dia ragu bahwa kok bisa agama Kristen tuh Tuhannya 3, sedangkan dalam Alkitab dibilang 1. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa soal Alkitab. Kamu tidak pernah baca Alkitab. Dalam Alkitab memang dikatakan bahwa Allah itu Esa. Yahweh itu 1. Esa, Yahid. Tapi kan kamu harus tahu bahwa Allahnya orang Kristen ya 1. Ya Allah yang Esa dibilang kitab ulangan itu, itulah Allahnya orang Kristen, 1 saja. Tapi dalam menyatakan dirinya itu dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu tertulis dalam Alkitab. Kamu baca di dalam Kejadian dikatakan di situ bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan Allah berfirman. 3 pribadi Allah. Firman itu dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14 dikatakan bahwa firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dalam keseluruhan Alkitab sudah dinyatakan bahwa Allah itu Trinitas. Trinitas itu bukan punya Allah jumlahnya 3. Tapi Allah yang Esa ini bagaimana? Allah yang Esa ini dia memiliki pribadi sebagai Allah pencipta, Allah penebus dalam Yesus Kristus, Allah kebenaran yang membuat orang masuk dalam kebenaran, yaitu Allah Roh Kudus. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen 3, berarti kamu dulu bahkan bukan mantan Kristen, nggak tahu apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, di agama saya sebelumnya, ibadah seminggu sekali, tidak ada masalahnya ke gereja itu nggak seperti Islam, benar-benar. Ya, di sini lagi dia mengatakan bahwa dalam Kristen ibadahnya seminggu sekali. Nah, ini orang Kristen yang tidak tahu soal peribadatan Kristen. Peribadatan Kristen, peribadatan yang besar itu hari Minggu, sama kayak kalian ibadah yang besar hari Jumat, ya nggak? Nah, sama aja. Kristen tuh setiap minggu sekali itu ibadah yang besar. Tapi setiap hari orang Kristen tuh harus ibadah. Ya, selalu doa secara pribadi, renungan pribadi, doa dengan keluarga, ibadah dengan keluarga. Bahkan kan ada ikut persekutuan pemuda mungkin, persekutuan kaum bapak, kaum ibu, keluarga, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya kalau dibilang ibadah seminggu sekali ya enggak juga. Itu sama dengan dirimu tidak tahu tentang kekristenan. Masa kamu taunya cuma seminggu sekali? Hanya orang muslim yang taunya orang Kristen ibadah seminggu sekali. Karena ketika ibadah di rumah, diapain? Dipalang, dilarang-larang. Padahal ya setiap hari orang Kristen akan ibadah di rumah gitu loh cuy. Lanjut. Tutup aurat. Jadi saya benar-benar ragu kok bisa sih agama rumah Tuhan itu benar-benar tidak ada adab, tidak berbusana menutup aurat gitu loh. Sementara di Islam itu wajib berjilbab panjang, wajib berwudu gitu. Jadi itu lebih meyakinkan saya lagi bahwa Islam itu sebenarnya agama yang benar. Cuma saya terus belajar selama setahun penuh, setahun saya belajar memantapkan diri. Udah, Islam itu agama yang benar. Ya, dia lagi mengatakan bahwa ibadahnya orang Kristen itu nggak ada adat. Kamu bicara soal adat, di mana orang Kristen datang tidak menutup aurat. Apa maksudmu dengan tidak menutup aurat? Orang Kristen datang ke gereja pakai celana, pakai rok, dia juga pakai baju dan juga pakai kaos. Nah, bagian mana yang tidak ditutup? Apakah kepala yang kamu maksud? Nah, kalau kita bicara adat, adat di Indonesia inilah
Ada di Indonesia ini, apakah seseorang yang pakai rok, pakai celana, kemudian pakai baju dan pakai kaos itu dikatakan telanjang? Aku bicara adat kan? Coba, adat di Indonesia ini bagaimana? Itu sudah sopan. Adat yang kau bilang bahwa seorang yang memakai baju dari atas sampai bawah, adatnya orang Timur Tengah. Adat orang Timur Tengah, bahkan orang Kristen juga pakai jilbab cuy. Makanya kamu kalau hidup jangan kayak kata, cuman dalam tempurung, taunya cuman sepenggal itu dan kamu bikin diri sok tahu. Kalau kamu tahu bicara soal adat, justru orang Kristen lah yang adatnya sesuai dengan kaidah-kaidah di Indonesia. Dirimu lah yang pakai adat Timur Tengah. Jangan ngomong soal adat cuy. Kalau dirimu sendiri tidak tahu sejarah di Indonesia ini. Orang Kristen jelas tidak boleh lah. Kalau orang mau datang pakai bikini ya bukan tempatnya. Jadi tolonglah, nggak mungkin ke gereja pakai baju renang. Terus juga nggak mungkin kalau mau renang juga pakai baju gereja. Makanya jangan dipakai untuk renang. Kalau yang harusnya baju dipakai di padang gurun dipakai untuk renang kan lucu juga. Kita lanjutkan lagi. Yang benar-benar yang diridhoi Allah, seperti Allah mengatakan sesungguhnya Islam agama yang diridhoi. Gimana nasib teman yang diskusi tadi? Nah, nasib dia itu malah sebenarnya jadi nggak masuk Islam juga dia. Dia Muslim, cuma dia belum pernah bilang ragu juga saya, tapi nggak masuk Islam ya mungkin Allah udah ngasih hidayah, cuma dia nggak mengambil hidayahnya mungkin. Bahwa Islam itu memang mentauhidkan Allah dan setiap Islam dijamin masuk surga, kata Rasulullah SAW. Setiap hambaku pasti masuk surga katanya. Ya, dikatakan bagaimana dari dulu nggak ada, Kristen tuh nggak ada. Yang ada itu Islam. Nah ini orang yang tidak tahu sejarah nih, benar-benar buta nih. Bahkan sebelum agamamu ada, Kristen udah ada tercatat dalam naskah-naskah. Kristen udah ada jauh sebelum agamamu ada, Mas Bro. Jadi jangan kamu udik gitu loh, kamu nggak tahu isi sejarah tapi dengan pede bilang kayak gitu. Dan kita akan lanjutkannya lebih aneh lagi. Kita lanjutkan. Sementara untuk di agama sebelum saya, jaminannya sebenarnya jaminannya bukan jaminan dari nabinya, tapi dari Paulusnya sebenarnya kata-kata itu. Nah, Yesus sudah pernah mengatakan umat Kristen akan masuk surga. Karena memang ada Kristen dari dulu, adanya Muslim. Sementara Nabi Muhammad mengatakan Islam itu setiap umatku akan masuk surga. Walaupun imannya sebiji jahroh. Ya ini lebih koplak lagi. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen pasti masuk surga. Tapi nabinya dia mengatakan bahwa pasti masuk surga. Lah kok bisa kamu seperti itu ngomong? Kok bisa? Sekarang dalam Kristen ya, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Pasti memperoleh hidup kekal. Pasti masuk surga. Itu jaminan dari Yesus, bukan Paulus. Makanya kalau ada ibadah jangan bolos Pak D. Kalau ada acara sekolah minggu jangan kamu alasan nonton film kartun Sun Gokong. Gak akan kamu tahu apa-apa soal Alkitab. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah jelas. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu yang ngomong Yesus, bukan Paulus. Mengerti? Di dalam kitab Yohanes pasal 14 juga dikatakan bahwa aku ke rumah Bapa dan di mana aku berada nanti kamu akan berada. Berarti di mana Bapa? Surga. Dalam Alkitab banyak sekali menjelaskan bahwa jaminan keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Kenapa kamu bilang begitu? Dulu pernah Kristen apa enggak? Jadi mualaf monggo, tapi jangan nipu-nipu juga. Oke, terima kasih. God be with you.